selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Bocah asal Dharmasraya terseret ombak saat berenang di Pantai Padang. Dua begal bersenjata api diringkus polisi. Libur Nataru, Ngarai Siano ramai dikunjungi wisatawan. Seorang bocah 9 tahun asal Dharmasraya terseret arus ombak saat berenang di Pantai Padang. Bocah bernama Galih ini berwisata bersama keluarganya. Mereka datang ke Pantai Padang untuk berlibur usai ujian akhir sekolah. Korban dan keluarga besar mereka bermain air dan berenang. Karena keasikan, keberadaan korban luput dari perhatian keluarganya, hingga Galih terseret arus ke tengah laut. Upaya Galih untuk kembali ke pinggir pantai tak bisa dilakukannya karena ombak laut saat itu sedang tinggi. Petugas BPBD Padang dan petugas pengamanan Nataru langsung turun ke pantai untuk menolongnya. Berkat kesigapan tim, korban bisa ditolong dan diselamatkan. Petugas langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sehingga masyarakat, BPBD dan tim cepat membantu masyarakat tersebut yang sepertinya hanyut. Lalu setelah dicek, diklarifikasi, ternyata berasal dari Dharmasraya, namanya Galih. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pengobatan yang intensif di Rumah Sakit Nailinya di Kota Padang. BPBD Padang mengimbau pengunjung objek wisata Pantai Padang agar tidak berenang terlalu jauh ke tengah karena dapat membahayakan keselamatannya. Selama musim libur akhir tahun ini, pemerintah Kota Padang menyiagakan beberapa petugas yang memantau keselamatan pengunjung Pantai Padang saat bermain air dan berenang. Mereka berasal dari BPBD, polisi, tentara, serta relawan setempat. Alfi melaporkan dari Padang. Memasuki libur sekolah dan akhir tahun, lonjakan penumpang bus dari Padang tujuan Medan meningkat. Peningkatan ini telah terjadi sejak tanggal 17 Desember lalu. Kepala Perwakilan sebuah bus akap di Padang mengatakan, libur Natal, libur sekolah dan libur tahun baru menyebabkan terjadinya lonjakan penumpang dari Padang ke Medan maupun sebaliknya hingga 100%. Selain itu, tidak adanya pembatasan oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab membludaknya penumpang. Pada tahun lalu pemerintah mewajibkan penumpang bus mengikuti suntik vaksin minimal 1 kali. Selain itu, di beberapa titik juga dilakukan pemeriksaan oleh petugas gabungan. Biasanya dalam 1 hari keberangkatan bus hanya 2 unit, namun saat ini jumlahnya bertambah menjadi 4 unit. Sementara itu tarif bus Padang menuju Medan naik 10%. Bus AC ekonomi yang biasanya Rp240.000 naik menjadi Rp260.000. Bus super eksekutif yang sebelumnya Rp365.000 naik menjadi Rp395.000. Bus AC toilet yang biasanya Rp275.000 naik Rp25.000 menjadi Rp300.000. Penumpang kita itu kisaran 50-100%. Itu kebanyakan yang batas AC toilet via Toba. Konsumen kita lebih banyak ke sana. Harga tiket kita itu peningkatannya 10%. Pulang pergi dari Padang ke Medan, dari Medan ke Padang. Libur kuliah. Libur kuliah, oke. Kemana tujuannya? Rantau Papat. Untuk ongkos gimana sekarang? Kata teman sih naik. Berapa atau berapa? Biasanya 250. Sekarang berapa? Puncak lonjakan penumpang diprediksi terjadi tanggal 30 Desember mendatang. Bahkan saat ini ada penumpang yang rela duduk di bangku cadangan agar mereka bisa tiba di kota tujuannya. Robiha melaporkan dari Padang. Sudah ada pengakuan
Jelang pergantian Tahun Baru 2023, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sidak harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah warung dan toko yang berada di Tua Pejat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kenaikan harga sembako selama libur jelang Tahun Baru, serta untuk memastikan ketersediaan pangan. Hal ini dilakukan karena lebih dari 95% kebutuhan sembako di Mentawai didatangkan dari luar yang dibawa dengan kapal. Pengecekan harga-harga kebutuhan bahan pokok pangan yang ada di Mentawai, yang ada tersedia di kabupaten ini. Tadi salah satunya kita lihat ada beberapa macam kebutuhan bahan pokok, diantaranya beras, kemudian telur, bawang putih, bawang merah, tomat, cabai. Dari hasil pemantauan kita masih normal harganya, masih terjangkau oleh masyarakat kita. Salah seorang konsumen mengatakan, untuk saat ini ketersediaan bahan pokok masih terjaga. Tidak ada harga yang naik secara drastis, hanya telur yang alami kenaikan Rp1.000 per papan. Warga kesulitan jika bahan pokok terlambat masuk karena faktor cuaca. Paling keluhan ini aja Pak, kebutuhan kadang-kadang kalau kapal tidak masuk, terputuslah kebutuhan kami di sini sementara. Kalau untuk sementara, alhamdulillah sekarang ada masuk kapal, masyarakat terpenuhi lah. Menurut seorang pedagang sembako, mereka tidak menaikkan harga kebutuhan pokok dan masih dijual dengan harga yang wajar. Berdasarkan pantauan, harga beras 20 kg dijual Rp200.000, harga telur Rp55.000 satu papan, bawang merah Rp30.000 per kilogram, sedangkan harga bawang putih Rp25.000 per kilogram. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Puluhan bocah di Kota Pariaman menjerit histeris saat mengikuti sunatan massal yang digelar oleh Forum Kota Sehat Pariaman. Orang tua mereka harus mendampingi karena tak kuasa melihat anaknya menangis. Meski merontah, petugas tak menghiraukan jeritan mereka dan tetap menyunat. Ada yang menangis histeris dan ada juga yang menutup kepalanya sambil sesekali melihat apa yang dikerjakan petugas terhadap dirinya. Saking takutnya, keringat pun bercucuran di tubuh bocah-bocah usia sekolah dasar tersebut. Petugas medis dan panitia harus ikut menenangkan dan menyemangati anak-anak tersebut. Ada 60 bocah yang mengikuti sunatan massal ini. Usai disunat, wajah mereka pun kembali cerah. Karena selain sunatannya gratis, mereka juga diberi bingkisan dan uang tunai. Jadi rasanya ada agak-agak sakit, tapi lama-kelamaan dah ada terasa sakit lagi. Karenanya ada virusnya, tidak terasa sakit lagi. Maut, tapi trauma karena ada yang nangis. Terus? Terus Sadar nangis juga? Emang sakit? Agak-agak sakit. Menurut Ketua Forum Kota Sehat Pariaman, kegiatan ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat. Tujuannya membantu masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Memudahkan masyarakat, biaya hidup murah, kan sunatan massal itu salah satu biayanya cukup besar. Apalagi nanti baralek segala macam. Kalau ini tidak usah baraleknya, tidak perlu biaya apa-apa. Selesai disunat, bocah-bocah ini diantar pulang ke rumah masing-masing dengan mobil ambulans. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.